Pada suatu pagi di musim semi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun pergi berjalan-jalan bersama keluarganya. Seharusnya ini menjadi momen yang indah, tetapi tak seorang pun menyangka bahwa anak itu hanya luput dari pandangan keluarganya selama 40 detik sebelum kemudian menghilang secara misterius. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan telepon tak dikenal datang membuat kasus ini semakin membingungkan. Selama lebih dari 30 tahun, anak tersebut seolah menghilang tanpa jejak. Orang tuanya telah membagikan selebaran, tampil di televisi, dan tak pernah menyerah untuk mencarinya. Namun setiap harapan yang sempat menyala selalu dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di prefektur Tokushima, wilayah yang juga dikenal sebagai lokasi pusaran air Naruto, salah satu dari 3 pusaran air terbesar di dunia. Pada akhir tahun 1980-an, terjadi kasus hilangnya seorang anak di daerah ini, tepatnya di kota kecil bernama Sadamitsu. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu dari 3 kasus orang hilang paling misterius di Jepang, menambah aura kelam pada kota tua yang sebelumnya tenang ini. Pada hari Selasa 7 Maret 1989, pukul 8:15 pagi, seorang anak berusia 4 tahun bernama Shinya Matsuoka telah bangun bersama keluarganya. Ia memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Mereka bertiga tinggal bersama orang tua mereka di kota Ushiku, prefektur Ibaraki. 2 hari sebelumnya, nenek Shinya meninggal dunia. Setelah menerima kabar tersebut, keluarga itu berkendara ke kota Komatsushima di prefektur Tokushima untuk menghadiri pemakaman. Jarak antara Ushiku dan Komatsushima cukup jauh dan membutuhkan setidaknya 9 jam perjalanan dengan mengendarai mobil. Setelah upacara pemakaman selesai, ketika keluarga itu sedang kebingungan memikirkan tempat menginap malam itu, seorang kerabat dengan sukarela menawarkan agar mereka bermalam di rumahnya. Rumah kerabat tersebut berada di Sadamitsu, hanya sekitar 1 jam perjalanan dari lokasi pemakaman. Keluarga yang terdiri dari 5 orang itu pun akhirnya berkendara ke rumah kerabat tersebut. Hari itu adalah hari kedua mereka menginap di sana. Pagi hari setelah semua orang bangun, ibu Shinya, Yoriko Matsuoka, bersama kerabat pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ayahnya, Masanobu Matsuoka, mengajak ketiga anaknya keluar untuk berjalan-jalan dan bermain di sepanjang jalan pegunungan. Ia bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan komputer dan biasanya sangat sibuk, hampir tidak punya waktu untuk menemani anak-anaknya. Ia berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Sekitar 10 menit kemudian, memperkirakan sarapan hampir siap, Masanobu membawa ketiga anak itu kembali. Dari jalan pegunungan menuju pintu depan rumah, terdapat tangga batu yang sangat panjang. Anak-anak kecil cukup kesulitan untuk menaikinya. Ia menggendong adik bungsu yang berusia 2 tahun, sementara Shinya yang berusia 4 tahun tampak sangat bersemangat dan bersikeras untuk menaiki tangga itu sendiri. Sesampainya di depan rumah, Shinya berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menaiki tangga itu sekali lagi. Ayahnya menyetujui sambil berkata bahwa ia akan mengantar kakak dan adiknya masuk ke rumah terlebih dahulu, lalu keluar untuk menemaninya. Ayahnya masuk ke rumah dan menyerahkan adik yang digendongnya kepada sang ibu. Ia pun segera berbalik dan keluar, tetapi mendapati bahwa Shinya sudah tidak berada di tempat semula. Awalnya ia mengira anak itu terlalu bersemangat dan sudah berlari turun untuk bermain. Ia pun berjalan cepat menuju jalan pegunungan untuk mencarinya. Rumah kerabat tersebut berada di ujung jalan hutan pegunungan dan hanya ada satu jalan yang menuju ke bawah gunung. Sambil berjalan menuruni jalan itu, sang ayah terus memanggil nama anaknya dengan suara keras, tetapi tidak mendapat jawaban apapun dan tidak melihat sosok anak itu. Ia mulai merasa tidak tenang, lalu segera kembali ke rumah dan meminta istrinya serta kerabat untuk ikut membantu mencari. Mereka berulang kali mencari di sekitar rumah-rumah di sepanjang jalan tersebut, tetapi tetap tidak menemukan Shinya. Pukul 10 pagi, mereka memutuskan untuk menelepon polisi. Saat polisi menanyakan kronologi kejadian, sang ibu, Yoriko, teringat bahwa setengah tahun sebelumnya ia pernah membawa Shinya ke prefektur Tokushima. Saat itu anak tersebut tampak sangat tertarik dengan lingkungan sekitarnya. Ia gemar memungut dan memainkan benda-benda yang jatuh di jalan, serta tidak menunjukkan rasa takut terhadap lingkungan yang asing. Berdasarkan hal ini, pada awalnya polisi menduga bahwa Shinya mungkin berlari keluar sendiri untuk bermain dan tanpa sengaja tersesat di pegunungan. Polisi kemudian mengerahkan petugas pemadam kebakaran serta para relawan dengan total lebih dari 100 orang untuk melakukan pencarian di kawasan hutan pegunungan. Namun hingga hari itu berakhir, keberadaan Shinya masih belum ditemukan.
Padahal pada malam hari suhu terendah di prefektur Tokushima mencapai 3 derajat Celcius, sementara suhu di daerah pegunungan kemungkinan bisa lebih rendah lagi. Jika anak itu tersesat di wilayah pegunungan, maka nyawanya sangat mungkin berada dalam bahaya. Keesokan harinya, polisi kembali mengerahkan lebih dari 200 orang untuk melakukan pencarian secara menyeluruh di sekitar lokasi kejadian, namun tetap tidak menemukan Shinya Matsuoka. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh anjing pelacak milik kepolisian prefektur Tokushima dikerahkan untuk menyisir area dalam radius 2 km dari lokasi kejadian. Namun hasilnya tetap nihil dan tidak ditemukan satupun petunjuk. Karena tidak ada pilihan lain, pihak kepolisian akhirnya secara resmi mengumumkan laporan orang hilang atas nama Shinya Matsuoka. Ia memiliki tinggi badan sekitar 110 cm, berat 19 kg, bertangan kidal, terdapat bekas luka sebesar butiran beras di bagian atas tubuhnya, serta mampu menyebutkan nomor telepon rumahnya dengan jelas. Polisi berharap siapapun yang memiliki informasi dapat memberikan petunjuk. Polisi kemudian kembali menganalisis kasus ini. Usia Shinya masih sangat kecil dan ia hanya berada di luar pengawasan orang tuanya selama sekitar 40 detik. Secara logika, ia seharusnya tidak bisa pergi terlalu jauh. Namun pencarian selama beberapa hari berturut-turut tidak membuahkan hasil sehingga semakin menimbulkan kecurigaan pihak kepolisian. Anak itu mungkin bukan sekadar tersesat, melainkan dibawa pergi oleh seseorang atau mengalami suatu kejadian tak terduga. Rumah kerabat tersebut terletak di lereng gunung yang terpencil dengan sedikit kendaraan dan orang yang lalu lalang. Biasanya yang kebanyakan melintas adalah warga desa yang saling mengenal. Polisi mewawancarai penduduk sekitar, tetapi tidak seorang pun yang melihat Shinya pada pagi hari saat kejadian dan tidak ada yang menyadari hal mencurigakan. Pada saat kejadian di sebuah ladang pertanian yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah kerabat, ada seorang warga desa yang sedang bekerja. Ia menyatakan bahwa tidak ada kendaraan yang melintas pada waktu itu. Polisi melakukan pemeriksaan menyeluruh di sepanjang jalan, tetapi tidak menemukan jejak kecelakaan lalu lintas, sehingga kemungkinan kecelakaan dapat dikesampingkan. Setelah beberapa kali melakukan penyelidikan, polisi menilai bahwa kemungkinan penculikan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, mereka memasang alat perekam pada telepon rumah kerabat tersebut untuk berjaga-jaga jika ada pihak yang menelepon dan meminta uang tebusan. 1 minggu pun berlalu dengan cepat, namun tetap tidak ada kabar mengenai Shinya. Pasangan Matsuoka menyadari bahwa proses pencarian anak mereka tidak akan selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk sementara kembali ke prefektur Ibaraki guna mengantar putri sulung mereka kembali ke sekolah. Namun, pada sore hari itu juga, saat mereka masih berada di rumah kerabat, mereka menerima sebuah panggilan telepon misterius. Di seberang telepon terdengar suara seorang perempuan berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dengan logat khas prefektur Tokushima. Perempuan itu mengaku memiliki seorang anak bernama Mariko Nakahara yang merupakan teman sekelas kakak Shinya dan bersekolah di kelas bulan di Taman Kanak-Kanak Seikei. Ia mengatakan bahwa pihak Taman Kanak-Kanak telah mengetahui kabar hilangnya Shinya dan kemudian mengadakan kegiatan penggalangan dana. Ia menelepon karena tidak tahu kemana sumbangan tersebut harus diserahkan dan ingin memastikan kapan keluarga Matsuoka akan kembali ke prefektur Ibaraki. Ibu Shinya, Yoriko Matsuoka, mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu dan memberitahu bahwa mereka akan pulang lusa sehingga uang sumbangan tersebut bisa langsung diantarkan ke rumah. Namun, ada hal yang terasa aneh. Saat itu seluruh anggota keluarga masih berada di rumah kerabat di prefektur Tokushima. Lalu bagaimana mungkin taman kanak-kanak yang berada jauh di prefektur Ibaraki sudah mengetahui kejadian ini? Meski demikian, yang terpenting saat itu adalah menemukan anaknya sehingga Yoriko tidak terlalu memikirkannya. 2 hari kemudian, keluarga itu kembali ke prefektur Ibaraki. Namun, perempuan tersebut tidak pernah menelepon lagi dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyerahkan sumbangan. Karena merasa ada yang janggal, Yoriko Matsuoka pun pergi ke taman kanak-kanak untuk menanyakan hal tersebut. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Para guru menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui tentang hilangnya Matsuoka Shinya. Mereka juga menegaskan tidak pernah mengadakan kegiatan penggalangan dana dan menjelaskan bahwa di taman kanak-kanak tersebut tidak ada anak bernama Mariko Nakahara. Barulah saat itu Yoriko menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang orang tua murid biasa bisa mengetahui nomor telepon rumah kerabat tempat mereka menginap sementara? Ada dugaan bahwa orang yang menelepon itulah pelaku yang menculik Shinya. Panggilan tersebut diduga dilakukan untuk memastikan apakah kedua orang tuanya sudah meninggalkan prefektur Tokushima agar pelaku bisa melanjutkan aksinya.
Yoriko segera melaporkan kejanggalan ini kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian menganalisis bahwa keluarga Matsuoka yang berjumlah 5 orang itu memutuskan secara mendadak untuk menginap di rumah kerabat setelah menghadiri pemakaman dan mereka baru tiba larut malam. Banyak warga setempat baru mengetahui keberadaan keluarga tersebut di kota Sadamitsu pada keesokan harinya ketika polisi mulai melakukan pemeriksaan dan wawancara. Jika perempuan yang menelepon tersebut memang terkait dengan hilangnya Shinya, maka itu berarti ia sangat mengetahui kondisi di rumah kerabat tersebut. Bisa jadi ia sudah tahu sejak malam sebelumnya bahwa keluarga itu telah tiba. Dengan begitu pada hari kejadian, ia dapat memanfaatkan celah waktu 40 detik tersebut untuk membawa pergi Shinya. Logat Tokushima yang terdengar dalam ucapannya juga menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia tinggal di daerah sekitar. Polisi kembali melakukan penyisiran dan wawancara terhadap warga di sekitar lokasi, namun sayangnya tetap tidak menemukan petunjuk yang berarti. Panggilan telepon misterius itu sempat direkam oleh alat perekam yang dipasang polisi di rumah kerabat tersebut. Setelah kejadian, pasangan Matsuoka pernah meminta salinan rekaman itu kepada polisi, tetapi permintaan tersebut ditolak dengan alasan kebutuhan penyelidikan. Perlu diketahui teknologi pada saat itu hanya mampu merekam suara percakapan dan belum dapat merekam nomor penelepon, sehingga identitas penelepon tidak dapat dipastikan. Meski pada saat itu kepolisian sudah memiliki teknologi identifikasi suara tertentu yang memungkinkan perbandingan suara dengan tersangka tertentu, metode tersebut memerlukan sampel suara dari tersangka yang sudah jelas. Tanpa adanya tersangka yang spesifik, hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi pelaku dalam skala nasional. Karena perempuan tersebut tidak pernah menelepon lagi, panggilan misterius ini tidak membantu perkembangan penyelidikan. Sebaliknya, hal itu justru menambah satu lagi teka-teki yang sulit dipecahkan. Meski demikian, polisi terus memperluas wilayah pencarian. Selama 3 bulan, sekitar 1.400 personil dikerahkan, namun tidak satu pun petunjuk berhasil ditemukan, hingga pada akhirnya penyelidikan terpaksa dihentikan. Di sisi lain, hilangnya anak tersebut sepenuhnya mengubah kehidupan keluarga Matsuoka. Agar selalu dapat menerima kabar darurat, mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan rumah, bahkan waktu untuk bepergian atau berlibur pun berkurang drastis. Sang ibu Yoriko pernah berkata, "Aku merasa bahwa selama dia belum kembali, aku tidak seharusnya menikmati kebahagiaan." Setelah polisi menghentikan pencarian, sang ayah Masanobu Matsuoka mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan untuk mencari anaknya sendiri. Pada masa itu internet belum tersebar luas sehingga berbagai program televisi khusus tentang pencarian orang hilang menarik perhatian banyak penonton. Masanobu Matsuoka tampil di televisi lebih dari 50 kali mengumumkan nomor telepon keluarganya secara terbuka serta aktif membagikan selebaran ke berbagai tempat berharap ada orang yang dapat memberikan petunjuk. Dalam 10 tahun berikutnya mereka menerima berbagai laporan dari seluruh penjuru negeri. Setahun setelah kejadian, seseorang mengaku melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Shinya di depan sebuah toko di kota Yonezawa, prefektur Yamagata. Ayah Shinya segera pergi ke sana dan membagikan selebaran pencarian orang hilang, namun tidak memperoleh hasil apapun. Ada pula laporan yang menyebutkan bahwa di kuil Tairiji terlihat sepasang orang tua bersama seorang anak berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Perbedaan usia kedua orang tua itu terlihat tidak wajar sehingga kecil kemungkinan mereka adalah orang tua kandung anak tersebut. Sang ibu Yoriko pergi ke kuil itu untuk mencari, namun setelah itu tidak ada seorang pun yang kembali melihat ketiganya. 8 tahun setelah kejadian, seorang pegawai perempuan mengaku melihat seorang anak laki-laki di kereta bawah tanah Yokohama yang sangat mirip dengan Shinya. Anak itu mengenakan pakaian berwarna biru hijau, perban di pergelangan tangannya belum sembuh dengan baik sehingga lukanya terlihat dan ekspresinya tampak murung. Karena merasa khawatir, pegawai tersebut menyapanya dan menunjukkan kepedulian. Anak itu mengatakan bahwa ia diperlakukan tidak semestinya oleh seorang pria yang lebih tua. Pegawai tersebut menuliskan nomor teleponnya dan memberikannya kepada anak itu sambil berkata bahwa ia bisa menelepon jika mengalami kesulitan. Setelah itu anak tersebut hanya menelepon 1 kali lalu jejaknya terputus. Pasangan Matsuoka bahkan pernah menerima laporan penampakan dari Tiongkok. 9 tahun setelah kejadian, seorang pegawai toko penyewaan kaset video di Tiongkok mengaku melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Shinya. Saat itu anak tersebut datang ke toko bersama seorang pria mencurigakan. Anak itu memegang sebuah kartu pos bergambar film Titanic dan menunjukkannya kepada pria tersebut seolah sedang memastikan sesuatu. Setelah itu mereka membeli sebuah poster dan pergi. Pegawai toko itu melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik toko, tetapi ketika mereka berlari keluar untuk mencari kedua orang itu, keduanya sudah menghilang.
Berbagai laporan penampakan semacam ini berulang kali menyalakan harapan keluarga Matsuoka, namun harapan itu selalu dengan cepat kembali tenggelam dalam keheningan. Meski demikian, mereka tetap tidak berani mengabaikan satupun petunjuk sekecil apapun. Di antara semua laporan tersebut, penampakan yang dianggap paling dapat dipercaya berasal dari seorang kenalan keluarga Matsuoka. Kenalan ini dibesarkan di prefektur Tokushima dan sudah mengetahui kasus hilangnya Shinya sejak awal. Kenalan tersebut mengatakan bahwa sekitar 1 bulan setelah Shinya menghilang, ia pernah melihat seorang pria mencurigakan di kota Hiwasa, distrik Kaifu, prefektur Tokushima. Pria itu menggendong seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Shinya berdiri menghadap ke arah laut. Ketika ia hendak memperhatikan lebih saksama untuk memastikan identitas anak tersebut, pria itu tampaknya menyadari keberadaannya lalu mengubah posisinya seakan hendak menyembunyikan wajah anak itu. Tak lama kemudian, mereka menaiki sebuah mobil berwarna putih dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Petunjuk ini kemudian memunculkan sebuah dugaan yang cukup luas beredar, yakni dugaan penculikan oleh Korea Utara. Pada dekade 1980-an, kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara memang sangat serius. Tujuannya adalah agar agen terlatih Korea Utara dapat mempelajari bahasa Jepang yang murni serta budaya Jepang, sehingga mereka dapat menyamar sebagai orang Jepang untuk menyusup ke negara lain dan mengumpulkan intelijen. Kebetulan, wilayah sekitar Hiwasa dianggap sebagai salah satu pelabuhan yang memungkinkan kapal-kapal Korea Utara berlabuh. Oleh karena itu, banyak orang berspekulasi bahwa Shinya telah diculik dan dibawa ke Korea Utara. Menanggapi hal tersebut, pihak Korea Utara menyatakan bahwa Shinya saat itu baru berusia 4 tahun dan belum mampu menggunakan bahasa Jepang dengan lancar sehingga tidak ada alasan untuk menculiknya. 25 tahun setelah kejadian, Jepang dan Korea Utara mencapai sebuah kesepakatan, di mana Korea Utara berjanji membentuk sebuah komite investigasi khusus untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus penculikan warga negara Jepang dan melaporkan hasilnya kepada pihak Jepang. Namun hanya 2 tahun kemudian, Korea Utara secara sepihak mengumumkan pembubaran komite investigasi khusus tersebut dan menghentikan seluruh penyelidikan. Mengetahui hal ini, Masanobu Matsuoka menyatakan, "Saya bahkan meragukan apakah mereka telah melakukan penyelidikan dengan serius. Saya berharap pemerintah Jepang tidak goyah dan tetap bertekad kuat untuk mencari para korban yang hilang." Seiring berjalannya waktu, laporan penampakan terkait Shinya Matsuoka semakin berkurang. Namun, pasangan Matsuoka tidak pernah menyerah dan terus mencarinya. Menurut kepercayaan masyarakat Jepang, mereka percaya bahwa ketika seorang anak tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak ditemukan dimanapun, kemungkinan besar ia telah disembunyikan oleh roh atau dewa, yang dikenal dengan istilah kamikakushi. Sejalan dengan kepercayaan tersebut, khususnya pada era 1980 hingga 1990-an, masyarakat kerap menghadapi berbagai kasus yang sulit dijelaskan atau tak kunjung terpecahkan. Dalam situasi seperti itu, mereka sering mencari bantuan orang-orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural untuk membantu proses penyelidikan. Selama waktu itu, demi menemukan anaknya, Masanobu Matsuoka pernah tampil dalam sebuah program televisi bernama Kekuatan Televisi. Acara tersebut berfokus pada beberapa kasus tak terpecahkan dan orang hilang, serta mengajak pemirsa untuk memberikan petunjuk. Salah satu segmen unik dalam acara ini adalah penyelidikan dengan mengandalkan kemampuan supranatural. Dalam segmen tersebut, pihak program mengundang beberapa orang yang mengklaim memiliki kekuatan khusus untuk memberikan petunjuk melalui penglihatan jarak jauh. Saat Masanobu Matsuoka mengikuti acara itu, seorang yang mengaku sebagai penyelidik supranatural dari FBI mengatakan bahwa berdasarkan penglihatannya, Shinya tidak seperti rumor yang menyebutkan ia diculik ke Korea Utara, melainkan masih berada di Jepang dan masih hidup. Ia menyebutkan bahwa Shinya berada di sebuah pelabuhan di wilayah barat Jepang, kemungkinan pelabuhan Kobe. Namun, klaim ini tidak pernah didukung oleh bukti apapun. Meski segmen tersebut berhasil menarik perhatian banyak penonton, media Jepang kemudian menegaskan bahwa di FBI tidak terdapat jabatan penyelidik supranatural. Selain itu, acara tersebut dinilai lebih mengedepankan unsur hiburan dengan muatan fiksi yang cukup kuat. 27 tahun setelah kejadian, seorang cenayang terkenal Jepang bernama Yoshiko Shimo menerbitkan sebuah buku berjudul Sisa Umur yang Diberikan Padamu yang memprediksi peruntungan pada tahun mendatang. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa pada Februari 2018, sebuah kasus besar yang menggemparkan masyarakat berpotensi terpecahkan. Dalam bagian lain buku itu juga tertulis, ketika membicarakan anak-anak, terutama anak-anak kecil, orang-orang sering membayangkan situasi seperti ini ketika orang dewasa lengah sesaat.
Anak bisa saja diculik atau berlari pergi sendiri hingga menimbulkan kekacauan besar. Kedua pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan oleh masyarakat sebagai merujuk pada kasus hilangnya Shinya Matsuoka. Dengan kata lain, banyak orang percaya bahwa pada Februari 2018, kasus ini mungkin akan terungkap. Waktu pun sampai pada hari Rabu 31 Januari 2018, program TBS Pencarian Besar Darurat menayangkan episode khusus terbarunya. Ini adalah sebuah acara yang mengajak masyarakat luas untuk memberikan petunjuk dalam membantu orang-orang yang hilang, kehilangan ingatan, atau tidak diketahui identitasnya. Melalui partisipasi publik, acara ini bertujuan membantu mereka menemukan keluarga atau memastikan jati diri mereka. Dalam episode tersebut muncul seorang pria yang mengaku bernama Ryuto Wada yang kehilangan ingatannya dan sedang mencari keluarganya untuk memastikan identitasnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun dengan tinggi badan sekitar 167 cm. 4 tahun sebelumnya ia ditemukan pingsan di sebuah toilet pusat perbelanjaan di kota Yatomi, prefektur Aichi. Saat ditemukan, ia mengenakan pakaian serba hitam dan sepatu olahraga berwarna merah. Berat badannya kurang dari 50 kg, mengalami dehidrasi dan kondisi fisik serta mentalnya sangat lemah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis bahwa ia mengalami sengatan panas dan kehilangan kesadaran, namun tidak ditemukan luka apapun di tubuhnya. Karena pria tersebut tidak membawa barang identitas apapun, polisi tidak dapat memastikan siapa dirinya. Setelah sadar, ia menuliskan namanya di sebuah buku catatan Ryuto Wada. Ingatan Ryuto Wada tentang masa lalunya hanya berupa potongan-potongan kecil. Menurut yang ia ingat, saat berusia sekitar 4 tahun, ia pernah pergi keluar bersama orang tuanya dengan mobil. Ia tertidur di perjalanan dan ketika terbangun, ia mendapati dirinya berada di rumah seorang pria asing. Pria tersebut diperkirakan berusia antara 50 hingga 60 tahun, bertinggi sekitar 180 cm, bertubuh besar, dan hampir selalu berada di rumah. Ia sering menatap grafik di layar komputer, sehingga diduga bekerja sebagai pedagang saham yang memperoleh keuntungan jangka pendek melalui transaksi saham yang sangat sering dalam satu hari. Sejak saat itu, Ryuto Wada hidup bersama pria tersebut. Ia tidak tahu persis di mana tempat tinggal mereka, hanya mengetahui bahwa itu adalah sebuah rumah 2 lantai dengan papan nama bertuliskan Wada. Pada tahun berikutnya, pria itu memberitahu bahwa usianya sudah 5 tahun. Ryuto Wada menghabiskan sekitar 17 tahun hidupnya di rumah tersebut dan hampir tidak pernah keluar. Satu-satunya ingatan tentang keluar rumah adalah ketika ia berusia sekitar 15 tahun saat pria tersebut membawanya ke dokter gigi sekitar 10 kali. Meski tidak diizinkan berhubungan dengan dunia luar, Ryuto Wada diam-diam menonton televisi ketika pria itu tidak berada di rumah untuk mempelajari percakapan sehari-hari dan pengetahuan umum. Ketika berusia 20 tahun, suatu malam saat pria itu tertidur, ia melihat sebuah laporan berita di televisi dan menyadari bahwa pengalaman hidupnya tidaklah wajar. Sejak itu, ia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. 2 tahun kemudian, Ryuto Wada akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Ia berlari terus menyusuri jalan. Ia ingat melihat tanda Jalan Nasional Rute 42, papan penunjuk perbatasan antara Prefektur Aichi dan Prefektur Mie, jalur kereta listrik, serta sebuah batu peringatan medan pertempuran kuno Sekigahara. Berdasarkan ingatan-ingatan tersebut, rute pelariannya dapat diperkirakan secara kasar. Pada akhirnya, ia berlari hingga kelelahan dan pingsan, lalu ditemukan oleh orang-orang. Karena Ryuto Wada hampir tidak memiliki ingatan tentang peristiwa setelah pelariannya, serta tidak memiliki dokumen identitas apapun, ia tidak dapat menyewa sebuah apartemen. Saat ini ia tinggal sementara di Pusat Dukungan Kemandirian di Prefektur Aichi, sebuah fasilitas di Jepang yang memberikan bantuan dan dukungan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Ia tampil di acara televisi tersebut dengan tujuan mencari keluarganya dan memastikan identitas dirinya. Setelah acara tersebut ditayangkan, muncul banyak perhatian dan perbincangan dari para pengguna internet. Mereka menilai bahwa wajah Ryuto Wada sangat mirip dengan Shinya Matsuoka, terutama pada bagian mata dan hidung. Selain itu, di atas alis Ryuto Wada juga tampak adanya bekas luka yang sangat sesuai dengan ciri-ciri Shinya. Lebih teliti lagi, beberapa warganet memperhatikan bahwa pada kertas tempat Ryuto Wada menuliskan namanya, di pojok kiri atas tertulis S61. Ada yang menafsirkan bahwa itu merujuk pada tahun Suwa 61, yaitu tahun 1986. Shinya Matsuoka lahir pada tahun 1985, sehingga kedua tahun tersebut sangat berdekatan. Hal ini semakin menguatkan dugaan warganet bahwa pria tersebut mungkin adalah Shinya Matsuoka yang telah hilang selama 29 tahun.
Di saat yang sama, seorang asisten dokter gigi mengungkapkan di media sosial bahwa ia pernah melihat seorang pria berusia sekitar 40 hingga 50 tahun membawa seorang anak laki-laki ke sebuah klinik gigi. Anak tersebut tidak memiliki asuransi kesehatan nasional. Mereka menjalani perawatan di klinik itu selama sekitar 1 tahun. Saat itu para staf merasa bahwa anak tersebut sangat mirip dengan Shinya Matsuoka dan sempat melaporkannya ke polisi. Namun, karena laporan serupa terlalu banyak, polisi tidak segera menindaklanjutinya. Diskusi semacam ini semakin meluas hingga akhirnya sampai ke pihak kepolisian. Polisi pun berencana beberapa hari kemudian untuk mengambil sampel DNA dari orang tua Shinya Matsuoka guna dibandingkan dengan DNA Ryuto Wada. Namun pada saat itu muncul sosok baru. Di sisi kanan punggung Ryuto Wada terdapat sebuah bekas luka lurus yang diduga identik dengan milik seorang pria bernama Nao Kitazawa. Seorang pemilik toko serba ada di kota Yokkaichi, Prefektur Mie, mengatakan bahwa Nao Kitazawa pernah bekerja di tokonya. Usia mereka hampir sama dan bentuk wajah, gaya rambut, serta cara berbicaranya sangat mirip dengan Ryuto Wada. Diketahui bahwa setelah itu Nao Kitazawa berhenti bekerja di toko tersebut dan pindah ke kota Tin di distrik Mie. Melalui penelusuran internet, warganet menemukan bahwa seorang penggemar fanatik dari grup idola wanita besar Jepang AKB48 yang pernah diwawancarai dalam sebuah program televisi memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Ryuto Wada. Bahkan surat kabar Asahi Shimbun pernah memberitakan tentang seorang pria bernama Nao Kitazawa dari Prefektur Mie pernah menyumbangkan 530.000 yen demi mendukung idolanya. Banyak yang menduga bahwa penggemar tersebut adalah orang yang sama dengan Nao Kitazawa yang bekerja di toko serba ada itu. Selanjutnya, seorang warganet yang mengaku sebagai teman sekelas Nao Kitazawa mengunggah foto masa SMP Kitazawa. Wajahnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan Ryuto Wada. Karena wajah Ryuto Wada, Shinya Matsuoka, dan Nao Kitazawa sangat mirip satu sama lain, sebagian warganet mengajukan sebuah dugaan berani bahwa ketiganya adalah orang yang sama. Mereka menunjukkan bahwa dalam foto masa SMP Kitazawa, ia mengenakan seragam yang tampak seperti milik SMP Tokiwa di kota Yokkaichi. Jika ia benar-benar adalah Ryuto Wada, maka hal ini bertentangan dengan pengakuannya yang menyebut bahwa ia jarang keluar rumah, sehingga mengindikasikan bahwa sebagian ingatannya mungkin keliru. Warganet pun berspekulasi bahwa Shinya Matsuoka yang berusia 4 tahun diculik di Prefektur Tokushima, kemudian dibesarkan di Prefektur Mie dan berganti nama menjadi Nao Kitazawa. Ia bersekolah di sana dan sempat bekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada. Tapi karena suatu alasan, ia mengalami amnesia melarikan diri dari rumah seorang pria asing, pergi ke kota Yatomi, dan mengaku bernama Ryuto Wada. Namun, kenyataannya tidak demikian. 4 hari kemudian, Masanobu Matsuoka mengumumkan hasil tes DNA melalui media sosial, yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah dengan Ryuto Wada. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkejut, karena berdasarkan intuisi seorang ayah, ia sudah memperkirakan hasil tersebut. Menurutnya, berapapun usia anaknya, ciri-ciri tertentu pasti akan tetap melekat. Setelah itu, seorang pria dari kota Yokkaichi, Prefektur Mie, muncul dan mengaku sebagai ayah dari seorang bernama Nao Kitazawa. Melalui pemeriksaan DNA, terbukti bahwa ia memiliki hubungan ayah-anak dengan Ryuto Wada. Dengan demikian, identitas asli Ryuto Wada dipastikan adalah Nao Kitazawa, bukan Shinya Matsuoka. Ayah Nao Kitazawa mengungkapkan bahwa putranya pernah mengalami amnesia pada tahun 2013, namun setelah menjalani perawatan, ingatannya sempat pulih. Akan tetapi pada tahun 2014, saat berusia 28 tahun, Nao Kitazawa kembali mengalami amnesia dan menghilang dari sebuah apartemen di kota Kawagoe. Keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan terus mencarinya sejak saat itu. Setelah identitas Ryuto Wada dipastikan, sebagian warganet mulai meragukan seluruh rangkaian peristiwa ini dan menduga bahwa kasus tersebut hanyalah rekayasa. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang diwawancarai di jalanan seringkali sebenarnya sudah diatur sebelumnya oleh pihak program televisi. Bahkan pernah ditemukan cuplikan orang yang sama berulang kali telah diwawancarai. Warganet menduga bahwa Nao Kitazawa sebagai penggemar berat AKB48 kemungkinan juga tampil di wawancara sebagai bagian dari skenario. Mereka berspekulasi bahwa tim program pencarian besar darurat menyadari kemiripannya dengan Shinya Matsuoka, lalu memintanya berpura-pura mengalami amnesia dan tampil di acara tersebut demi menarik perhatian dan meningkatkan rating. Namun, dugaan ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Apapun kebenarannya, Nao Kitazawa akhirnya berhasil menemukan keluarganya dan memastikan identitasnya. Namun, Shinya Matsuoka yang hilang masih belum diketahui keberadaannya hingga kini.
23 tahun setelah anaknya menghilang, sang ibu Yoriko Matsuoka mulai bekerja sebagai pengasuh anak sambil bercocok tanam di ladang. Ia sempat menghindari pekerjaan sebagai pengasuh karena setiap kali melihat anak-anak yang seusia dengan Shinya, hatinya terasa sangat sedih. Namun kemudian Yoriko memilih untuk menghadapinya dan mengalihkan perhatiannya dengan menanam sayuran. Ia tahu bahwa Shinya sangat suka menggali dan memanen kentang. Sehingga setiap musim gugur, ia selalu menanam kentang dengan hati yang penuh doa. Berharap suatu hari nanti anaknya akan kembali untuk memanen kentang bersamanya. Meski selama bertahun-tahun tidak ada satupun petunjuk yang benar-benar berarti, Yoriko selalu tersenyum dan berkata, "Aku berharap bisa tetap sehat. Jika suatu hari anakku kembali, aku ingin bisa mengatakan kepadanya, selamat pulang." Namun 31 tahun setelah kejadian itu, Yoriko meninggal dunia. Hingga detik terakhir hidupnya, ia tidak pernah berhasil bertemu kembali dengan putranya, Shinya Matsuoka. Terkait kasus hilangnya Shinya Matsuoka, beredar berbagai spekulasi di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa ia mungkin dibawa pergi oleh burung pemangsa besar seperti elang emas Jepang. Burung ini merupakan salah satu raptor terbesar di Jepang dengan rentang sayap lebih dari 2 meter, mampu mengunci mangsa dengan akurat dari udara dan dijuluki Raja Langit. Namun, pada saat kejadian tidak ada seorang pun yang melihat burung pemangsa dan tidak ada pula yang mendengar teriakan anak tersebut sehingga kemungkinan ini hampir dapat dikesampingkan. Hingga hari ini, keberadaan Shinya Matsuoka masih menjadi misteri. Jika ia masih hidup, usianya kini diperkirakan telah mencapai sekitar 40 tahun. Ayahnya Masanobu Matsuoka terus berupaya mencari sang putra dengan harapan perjuangan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun ini akan berakhir dengan kepulangan yang selamat. Dengan begitu, ia dapat mewakili ibunya untuk mengucapkan selamat pulang. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.